Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nanda Ayu Salsabila Munte, NIM 1903050111, Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan, Universitas Sumatera Utara. Baik, kali ini saya akan menjelaskan sifat fungsional pada produk olahan telur ayam. Nah, berbicara tentang telur, siapa sih yang tidak pernah makan telur? Semua orang pasti pernah makan telur, bukan? Ternyata telur merupakan bahan pangan yang sempurna. Kenapa dikatakan sempurna? Karena mengandung zat-zat gizi yang lengkap di dalamnya bagi pertumbuhan makhluk hidup, terutama bagi pertumbuhan anak kecil. Protein pada telur mempunyai mutu yang sangat tinggi karena memiliki susunan asam amino esensial yang lengkap sehingga dijadikan patokan untuk menentukan mutu protein dari bahan pangan yang lain. Nah, kali ini saya akan menguji sifat fungsional pada telur rebus. Apa sih itu sifat fungsional? Sifat fungsional adalah sifat-sifat yang terdapat pada telur selain sifat gizi-gizinya yang berperan dalam proses pengolahan telur. Sifat fisik dan kimia protein sangat berperan dalam menentukan sifat fungsional telur. Nah, kali ini saya mengambil salah satu sifat fungsional pada telur, yaitu sifat koagulasi atau yang sering disebut penggumpalan. Sifat koagulasi merupakan salah satu sifat yang terjadi akibat perubahan struktur protein telur yang mengakibatkan peningkatan kekentalan dan hilangnya kelarutan, atau disebut juga perubahan bentuk dari cairan ke bentuk padat ataupun semi padat. Seperti terlihat pada telur rebus ini, yang awalnya telur tersebut berbentuk cairan, ketika direbus akan berbentuk padat atau semi padat. Nah, ketika protein telur dipanaskan, lipatannya itu akan terbuka memanjang, sehingga permukaan itu menjadi lebih luas. Fenomena ini disebut denaturasi protein. Dalam kondisi ini, asam-asam amino itu menjadi mudah berikatan dengan protein telur lainnya, sehingga terbentuk ikatan baru antar protein yang berbeda. Hal inilah yang menyebabkan protein telur menyatu dan menggumpal, atau yang disebut dengan koagulasi. Koagulasi terjadi karena pengaruh panas yang disebabkan pemanasan pada suhu 60-70 derajat Celcius. Sifat koagulasi ini dimiliki oleh putih telur dan kuning telur. Pada putih telur ayam akan terkoagulasi pada suhu 62 derajat Celcius, sedangkan pada kuning telur akan terkoagulasi pada suhu 65 derajat Celcius. Nah, sampel kali ini yang saya gunakan adalah telur rebus yang direbus selama 8 menit dan 15 menit pada keadaan panci tertutup. Yang pertama kita lihat dulu telur yang direbus selama 8 menit. Nah, ini keadaan telur yang direbus selama 8 menit. Pada bagian kuning telurnya berwarna kuning cerah dan masih ada sedikit cairan. Lalu kuning telurnya itu sangat menempel pada bagian putih telurnya dan dipegang terasa padat. Sedangkan telur yang direbus selama 15 menit dalam panci tertutup, kuningnya itu berwarna kuning gelap. Tidak ada sedikit pun kuningnya yang berbentuk cairan. Lalu kuning telurnya itu mudah lepas dari putihnya, dan saat dipegang terasa lebih kenyang. Nah, dari hasil pengamatan yang tadi dapat disimpulkan bahwa semakin lama waktu pemanasan telur, maka koagulasi protein tersebut akan semakin meningkat. Hal ini terlihat dari penampakan kuning telur dan putih telur yang semakin padat karena terjadi penggumpalan protein yang sempurna. Demikianlah, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.